Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya as-sayyih Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'alif hadal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kita dapat hadir dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab 6 menerangkan tentang keutamaan wudu. Hadis nomor 2. Bab 6 hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'adha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku tawadhu wudu sapa man li sholati krana salat, wa sholalan salat sapa man kafara maka nutupi sapa Allahu Gusti Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man, ma bainahu barang kang tetep antarane wudu wa baina sholati lan antarane salat al ukhra kang weneh allati taliha kang ngiring-ngiringi apa salat ha ing salat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berwudu, yang wudu ini digunakan untuk sholat, lalu dia melakukan sholat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa antara wudu, sholat sampai dengan sholat yang berikutnya. Jadi ini keutamaan wudu. Jadi contohnya ya, di kulon jenengan subuh wudu, terus sholat subuh, kemudian kita aktivitas. Dalam aktivitas itu kita melakukan dosa. Kemudian kita duhur berwudu, kemudian melakukan sholat duhur, maka dosa antara wudu pertama dengan wudu kedua, sholat pertama dan sholat kedua, dosa antarane subuh karo duhur diampuni oleh Allah. Ini keutamaan wudu. Bersamaan dengan menetesnya air wudu itu, maka jatuh pula dosa-dosa yang kita lakukan. Yang dimaksud ini dosa kecil dan dosa yang hablum minallah. Ini harus dipahami. Jadi kalau dosa itu hablum minannas, tidak bisa. Disyaratkan al-baro'ah. Al-baro'ah itu njaluk ridhane sing disalahi. Di zaman bar nyolong pencite tonggo, baca istighfar ya tidak akan diampuni kecuali minta ridho orang yang disalahi. Nah, ini keutamaan dari wudu. Jadi penghapus dosa.
Para jamaah, setiap kita itu sebenarnya amat sangat sering melakukan dosa. Amat sangat. Iki dosa niku ana kalane dosa bangsa fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan. Ada kalane dosa niku bangsa fikriyah, bangsa pikiran. Dosa fi'liyah sudah jelas. Mencuri, berzina, menipu, bohong, ini kan dosa-dosa fi'liyah. Menggunjing apa? Ghibah, ini ngerasani wong. Itu dosa bangsa perbuatan. Tapi ada dosa lain, dosa fikriyah, dosa bangsa pikiran. Contohnya suudon. Apa itu? Berprasangka buruk. Itu kan bermula dari pikiran. Contohnya riya. Apa riya itu? Bahasa sederhananya pamer. Sum'ah. Riya itu ingin dipandang. Kalau sum'ah itu ingin diketahui orang. Sum'ah itu apa ya? Membicarakan kebaikannya sendiri, supaya orang lain mendengar kebaikan dirinya. Itu sum'ah namanya. Kalau riya itu biasanya tidak pakai ngomong, tapi menunjukkan dengan perbuatan. Ini dosa-dosa ini bangsa pikiran. Ujub. Ujub itu bahasa sederhananya bangga diri. Nadharu ila nafsihi bi'ainil istiqam wa ila ghairihi bi'ainil istiqam. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kalimat merasa dirinya lebih baik itu bangsa pikiran. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah lepas dari dosa sebenarnya. Betul. Kalau kita mau muhasabah, mau introspeksi diri, justru orang yang paling celaka itu adalah bila orang itu tidak bisa menemukan dosanya. Itu orang paling celaka. Orang yang tidak bisa menemukan kesalahannya itu cilokon. Betul. Jadi merasa dirinya benar, wah itu spol, amat sangat bahaya itu. Betul. Rasulullah itu nabi, utusane Allah. Maksum, semua nabi semua rasul itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Terjaga, artinya terjaga itu nek arep nglakoni dosa dielingke Gusti Allah. Ora ono critane nabi rasul dosa ndak ada. Ndak ada. Karena semua nabi dan rasul itu maksum. 124.000 nabi itu maksum semua. Sing dadi rasul 313 yang wajib diketahui 25 wajib loh nih. Nek kula jenengan gak ngerti berarti tidak melakukan kewajiban. Ini kewajiban itu tidak hanya sholat saja, banyak kewajiban. Banyak sekali kewajiban. Dari sekian ratus ribu nabi itu semua maksum, terjaga dari dosa. Lah nabi kita, uswah kita, teladan kita yang mempunyai gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, itu saja merasa banyak kesalahan dan dosa. Padahal orang lakoni dosa. Jadi kalau panjenengan mempelajari bab taubat, nanti ada di sini bab taubat. Itu kita akan tahu sebenarnya kita itu masih banyak kesalahan itu. Masih amat sangat banyak kesalahan. Dan saapes-apese wong itu nek wong itu tidak bisa menemukan kesalahannya. Pun tadi itu paling cilaka loh. Betul itu. Sehingga merasa dirinya benar, merasa dirinya baik. Lah ketika merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, maka sebenarnya dia sudah meniru perbuatan iblis. Kan begitu. Jadi ketika iblis itu diperintah oleh Allah, usjudu li adama fasajadu ila iblis. Usjudu sujuda sira iblis, sira penduduk alam malakut li adama marang nabi Adam. Fasajadu maka nuli padha sujud sapa penduduk alam malakut illa iblis, kecuali Quran. Ketika penduduk alam malakut ini diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Dalam Quran diterangkan ana khairum minhu.
Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku iki luwih apik tinimbang Adam. Aku saka geni, Adam saka. Ini namanya iblis menggunakan pikirannya. Aku iki jauh lebih senior, usiaku beribu-ribu tahun lebih tua. Adam ini bocah wingi sore. Begitu. Aku ibadah sudah beribuan tahun. Adam tas digawe wingi sore. Sehingga iblis merasa dirinya itu lebih baik. Jadi ketika kita tidak bisa menemukan kesalahan kita, sebenarnya sudah mulai tertanam benih-benih iblis dalam diri kita. Naudzubillah min dzalik. Dan ini banyak orang nggak merasa. Kalau jenengan kan sering muni, aku ini salah apa? Lah, nek ora iso goleki salahe dhewe cilaka to nek. Sing tak lakoni iki lak bener tak. Lho, akhirnya rumangsa bener. Akhirnya rumangsa. Maka Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bar salat dikongkon muni istighfar. Dan Rasulullah sendiri itu tidak pernah lepas. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrat kullayaum. Saya ini bertobat kepada Allah dalam sehari tidak pernah kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah, orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa. Niku tobat neng Gusti Allah sedina sewengi ra kurang sok ping 100. Nek kula jenengan? Lah ini ya, jadi begitu. Jadi sekilas mawon. Tobatnya orang awam nanti ada sendiri di sini bab tobat. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan tobat. Itu bab 20 apa pira niki sik bab 6. Dadi kira-kira sik petang tahun kas bab niki. Sabar mawon. Jadi tobatnya orang awam itu pertama minal kabair, dari dosa besar. Dosa besar ya, zina, minuman keras atau sesuatu yang memabukkan, apalagi mencuri. Ini kan dosa-dosa besar. Nomor 2 minas shaghair, dari dosa-dosa kecil. Apa itu? Dosa-dosa kecil banyak sekali. Mengumpat, apa mengumpat nih? Sambatan, gitu. Mencela, apa mencela nih? Disuguhi wong panganan kok gak enak. Nah, itu mencela namanya. Gitu. Sambatan, apa sambat nih? Mengeluh dalam bahasa Arab sikayah. Awan-awan metu nyambut gawe, panas kok nemen. Piye iki? Dunya kok panas tambah nemen. Sebenarnya dia mengeluh itu. Betul enggak? Mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Merasa panas. Loh, itu termasuk dosa itu. Walaupun dosa kecil. Berpikiran jelek kepada orang lain, suudzon. Gitu? Ujub, riya, macam-macam. Dosa kecil. Yang ketiga minal makruha, dari sesuatu yang karohah, sesuatu yang tidak disenangi. Itu perlu ditobati. Ini tobatnya orang awam, kita orang awam itu kita. Dari sesuatu yang tidak disenangi, tidak disenangi Allah, tidak disenangi Rasulullah. Apa contohnya? Males ibadah. Contohnya, ibadah males, bukan meninggalkan. Yang nglakoni ibadah ning males. Padahal kita diperintahkan kalau beribadah itu bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Napa malih contohnya? Males nglakoni ibadah sunnah. Napa contohnya? Mlebu masjid njangkah sikil tengen karo maca donga. Metu masjid njangkah sikil kiwa karo maca donga. Gawe sandal sikil tengen, melepas sandal sikil kiwa. Gawe klambi tangan dhisik terus tangan, kan kesunahan semua. Nggih mboten. Kula njenengan nglakoni apa ora kira-kira? Malas begini, walaupun itu bukan pekerjaan dosa. Bukan, kari karoha itu artinya dibenci, bukan dosa.
ora dosa. Ninggal sunnah itu tidak dosa. Tetapi bila kita malas melakukan dosa, itu kesalahan. Perlu ditobati. Perlu ditobati. Jadi esuk budal ning masjid sadurunge adzan muni, metu omah jangkah sikil kiwa karo maca donga, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi mamsaya hadza dan seterusnya. Sampeyan dia maca donga ngeten kira-kira. Lah ini perlu ditobati. Bon, itu tobatnya orang-orang awam seperti kita. Adapun tobatnya orang-orang khawas, orang-orang yang khusus, orang-orang alim beda lagi. Min ru'yatil hasanat, nomor 1. Ketika merasa dirinya telah baik, perlu ditobati itu. Wes dan seterusnya. Itu nanti sajalah kita terangkan bab tobat, enggak mari-mari ini. Pun. Kita lanjutkan hadis nomor 3. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapa wong iku nama turu sapa man ala wudu ing tese wudu. Fa adrakahu maka nuli metuki sapa man al mautu ing pati. Fitil kalailatin dalam mengkono-mengkono wengi fahuwa maka utawi man indallahi munggo Gusti Allah iku syahidun wong kang mati syahid. Masyaallah. Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu kemudian dia meninggal, maka oleh Allah dicatat orang ini orang yang mati syahid. Matine mati syahid. Iki kula jenengan itu sik ana kesempatan mati syahid. Betul enggak ya? Luar biasa ini. Iki kula jenengan iki kok arep turu terus wudu dhisik. Umpama kok terus turune gak tangi. Bablasan sampai mati. Ini dicatat oleh Allah orang itu mati dalam keadaan syahid. Luar biasa. Luar biasa ini. Oh, jadi ini termasuk keutamaan orang yang menjaga wudu, menjaga kesucian. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan dum ala toharoh iwasi alaikar rizqa. Dum ala toharoh, senantiasalah kalian dalam keadaan suci. Wasi alaikar rizqa, maka Allah akan melapangkan rezekimu. Rezekinya ini dijembarke karo Gusti Allah. Nun sewu, rezeki niku mboten mung duit lho. Tidak hanya uang. Uang itu bagian terkecil dari rezeki. Jadi ketika kita minta rezeki, waktu ndonga salat duha niku lho, dalam pikiran kita itu jangan terbayang uang, itu eman-eman. Eman-eman, karena itu bagian terkecil dari rezeki. Sehat itu nggih rezeki. Sampeyan duwite akeh loro-loron, tidak bisa menikmati hidup kan ngoten nggih. Diparingi keluarga sing tentrem ayem wis bojo salihah, anak saleh, salihah. Itu rezeki yang luar biasa. Sampeyan duwite akeh kok anak megelno wis dintekno anak duwite kan ngoten nggih. Berarti anak itu nek mboten saleh, anak itu nek ora saleh isine ya mek entek-enteki sego. Ya gak sego tok, ya pekarangan barangan wae nggih. Pekarangan iso entek. Nek anak niku saleh didelok tok pun nyenengke. Ya, itu termasuk karunia, itu rezeki. Rezeki yang tertinggi adalah ketika kita diberi oleh Allah pemahaman ilmu. Puncak itu pun. Ilmu apa? Ilmu agama. Kula jenengan nek paham ilmu agama itu tertinggi. Kanjeng Nabi kan tahu, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil. Kula jenengan kepingin urusan dunia maka dengan ilmu. Wis gampangane ngomong, gawe undi-undi nek ora dibarengi ilmu. Kira-kira gawe undi-undi ngene. Wah, tidak didasari ilmu. Begitu digawe temenan kok dadi keceput. Ngunde-unde cilik maksudnya. Tetap pakai ilmu. Urusan dunia pakai man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Urusan akhirat dia tetap menggunakan ilmu. Nah, yang ketiga ini yang unik. Unik ini yang ketiga. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin keduanya,
dunia akhirat tetap menggunakan ilmu. Berarti ada jenis ilmu yang dilakukan itu bisa mendapatkan keduanya. Nek urusan dunia contohnya gawe onde-onde butuh ngerti ilmune onde-onde. Kepingin mlebu swarga berarti kudu ngerti carane ilmune mlebu swarga akhirat. Tapi ada jenis ilmu yang bisa untuk meraih duanya. Coba luar biasa nggih. Luar biasa. Nah, jadi ketika kita diberikan pemahaman tentang ilmu agama, itu rezeki yang tertinggi sudah. Saapes-apese wong iki wong bodho. Estu nih wis, apes nih. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun lil alamina adimatun dan seterusnya. Jadi kalau ulama-ulama dulu mulai zaman Rasulullah, mulai zaman sahabat kalau memberi nasihat itu dinyanyikan, dinazumkan. Sayyidina Umar itu ketika menjadi khalifah, setiap pagi briefing pagi dengan para pejabat, Sayyidina Umar itu nyanyi. Kalau bahasa kita nyanyi, bahasa sana itu beliau menggunakan nazum, melakukan. Syairnya begini. Kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan wala buddha min yaumin yuqalu mata Umar. Setiap pagi itu ketika briefing dengan para pejabat. Artinya begini, setiap hari terdengar pengumuman si fulan mati, si fulan mati. Masjid kono nyiarno innalillahi, masjid kono nyiarke innalillahi setiap hari. Wala budda min yaumin yuqalu mata Umar. Dan pasti akan datang suatu hari ada pengumuman Umar mati. Umar padahal sing nyanyi Umar dhewe. Artinya apa? Pejabat-pejabat itu delingno nek kowe bakal mati. Akhirnya ya ora ana sing wani korupsi. Karena ingat mati. Itu mulai zaman dulu begitu. Nah, dalam syair ini itu artinya begini. Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Kerusakan besar itu disebabkan orang yang berilmu tapi perbuatannya rusak. Orang yang berilmu tapi rusak. Itu akan memunculkan kerusakan yang besar. Maling pitik tapi kok bodoh. Ini ilustrasinya begini. Ono maling pitik bodoh. Bengi-bengi ongak-anguk ketok sepi, nggawa linggis mbobol kandang pitik. Begitu kandangnya dijebol nganggo linggis, ono pitik telu. Sing tangan tengen nggawa pitik loro, sing tangan kiwa nggawa pitik siji. Begitu diangkat, loh, linggisku ya apa nggawane? Lho iki wong bodoh nih. Iki nek tanganku kiwa tak culne, aku nggawa linggis, aku nyolong oleh mung pitik loro. Bingung, akhirnya pitike petok-petok kecekel. Sing nyolong wong bodoh. Tapi nek sing nyolong pitik wong pinter, tanda tangan tok pitik sak Indonesia Raya kena kabeh. Betul enggak? Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kerusakan besar itu karena orang berilmu tetapi perbuatannya rusak. Termasuk orang berilmu agama. Termasuk orang yang berilmu agama tapi perbuatannya rusak. Berarti ilmunya bukan ilmu yang manfaat, bukan ilmu nafi. Jadi kerusakan dunia itu pertama yang terbesar sebabnya ini. Ilmunya digunakan disalahgunakan. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Tetapi kerusakan yang jauh lebih besar itu disebabkan orang bodoh yang suka ibadah. Itu jauh lebih besar. Loh, ampun ya. Nanti cak sembahyang. Sembahyang apa asar-asar iki? Sembahyang duha. Lho pancen gak ngerti ilmune sembahyang duha. Akhirnya dilakoni sembahyang duha. Dilalak komunitas yang bodoh-bodoh melu kabeh sembahyang apa? Duha. Wis melok. Akhirnya ana acara sembahyang duha waktune bar asar.
Padahal waktu bahasa itu makruh tahrim. Apa makruh tahrim itu? Waktu yang makruh mendekati haram untuk melakukan sholat sunnah. Coba bayangkan, karena sih melakukan orang banyak dianggap itu benar. Loh, jadi kerusakan terbesar itu justru karena orang bodoh yang senengane ibadah. Kalau urusan akhirat, kalau urusan dunia, orang bodoh yang melakukan aktivitas. Wah, akhirnya ngakali wong, bujuki wong, berkamuflase dan lain sebagainya. Baik, pun. Jadi dua ini harus dihindari betul. Pun tak apa-apa sih wong ini pokoknya wong bodoh. Maka rezeki yang paling besar yang diberikan Allah adalah ketika kita diberikan pemahaman tentang ilmu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dijadikan dia orang yang cinta ilmu dan paham tentang agama. Iki kula jenengan iki kok gak patek seneng tolabul ilmi, berarti karo Gusti Allah ra didadekke wong apik. Niku ukuran sudah. Ini kalau nek mirsani sebuah kampung, saya selalu melihat komunitas pengajiannya. Kok sing pengajian sing teko wong 3, wong 4, wong 5 alamat. Pak, tiang-tiang ngaji, lewat medsos, tidak memenuhi syarat itu. Itu tidak memenuhi syarat. Sudah pernah saya sampaikan bab pertama dalam kitab ini, syarat-syarat untuk tolabul ilmi. Jadi rezeki yang tertinggi adalah diberikan ilmu. Adapun duit niku ngesor dhewe niku. Sebab belum tentu ketika kita diberi uang itu kita mampu menggunakan uang itu dengan baik dan benar. Belum tentu. Iso duit niku malah nglakoni dosa. Gitu? Iso duit niku nek wonge berilmu digunakan untuk kebaikan. Ini Allah itu ngerti ukuran lah. Amat sangat ngerti ukuran kita. Iki wong ini modele kaya ngene nek duwite akeh, waduh, tambah ra karu-karuan. Ngerti Allah itu. Iki nek model kaya ngene duwite akeh liyane kudu ayu, ngerti Gusti Allah. Amat sangat tahu itu. Nah, pun. Kita lanjutkan hadis nomor 4. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-naimud tahiru utawi wong kang turu at-tahiru kang suci iku kasoimil qaimi ngupamani wong poso lan qaimi salat wengi. Orang yang tidur dalam keadaan suci itu sama halnya orang yang berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Enak toh? Iki lho jenengan nek sare wudu dhisik. Iku ganjarane padha nek awan poso nek bengi salat malam. Enak toh? Luar biasa ini. Jadi inilah bedanya. Di depan pernah saya terangkan tentang sebuah hadis, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis. Suatu ketika Rasulullah itu sedang melakukan perjalanan siyahah. Tengah perjalanan Rasulullah itu kali para sahabat melihat ada jin itu mondar-mandir depan masjid. Mondar-mandir. Akhirnya dipanggil Rasulullah jinnya. Kowe nek apa kok riwari ngarep masjid? Maka jin ini mengatakan, kula niki ajenge mlebu teng masjid niku lho Kanjeng Nabi. Arep nyapa? Kula ajenge nggodha wong sing salat. Salat ning jero masjid. Lah kok kowe gak mlebu-mlebu ana apa? Kula wedi karo wong sing turu teng empere masjid niku. Ya Rasulullah terus takon lho, kowe karo wong salat kok gak wedi karo wong turu malah wedi piye? Nggih. Sing salat niku wong bodho, sing turu niku wong alim. Artinya Rasulullah mengatakan naumul alim khairum min ibadatil jahil. Ini namanya asbabul wurud. Sebab-sebab turunnya hadis. Jadi kula njenengan nek belajar niku hendaknya runtut nggih. Quran nek belajar tafsir aja maca terjemahan. Gak paham. Pun ta. Belajar asbabun nuzule. Belajar nasah mansuhe Quran. Bab Quran itu ada yang dihapus, tidak berlaku. Dimansuh oleh ayat yang lain dan lain sebagainya. Kalau nek seneng ngeten iki ngaji tafsir.
bar dugi mriki teng Gang 4 itu ngaji tafsir itu. Saya mesti menerangkan asbabun nuzul kalau ada asbabun nuzulnya. Nah, pun. Kenapa kok sampai disebut seperti itu? Karena tidurnya orang alim itu disertai ilmu. Sedangkan sholatnya orang yang bodoh itu belum tentu sah. Belum tentu sholatnya sah. Wudune sikute gak teles. Lah nek sikute ra teles terus sholat, lah wudune ora sah, otomatis sholatnya mboten. Lah bagaimana diterima oleh Allah? Adapun orang alim kalau tidur, tidurnya diilmuni. Arep turu wudu dhisik. Bar wudu mapan mujur ngalor ngidul ngadep kiblat. Ini sunnah ini. Mujure ngalor ngidul ngadep kiblat ngupamani wong mati. Terus maca donga. Ya napa dungane wong turu niku? Ya napa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Iku donga favorit nek niku doa makan nggih. Ya napa dungane wong turu niku? Bismikallahumma ahya. Nggih niku bener niku dungane turu lari-lari TPA. Nggih. Lho nek tentang hadis tidak hanya itu, betul niki. Jadi baru wudu, mujur ngalor ngidul ngadep kiblat, maca donga niku wau, bismikallahumma niku wau, maca Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, 3 kali, Muawwidzatain 1, ayat kursi sekali. Kemudian membaca surah Tabarok, surah Al-Mulk 1 kali atau surah Al-Kahfi. Kula nerang ning ngaten jare wong-wong, kapan turune, Pak? Lho, durung-durung wis ngono, nggih. Loh ini menunjukkan tidurnya orang alim berbeda, gitu. Sementara kula jenengan nek turu wis ora karu-karuan, sing mengkurep sing jentit ora karu-karuan nggih. Itu. Turune tok niku dielmoni. Sehingga membawa asar yang luar biasa, membawa efek yang luar biasa. Turu demit rawani mara, sing salat malah dirubung demit. Hadis yang lain itu menyebut faqihun wahidun mutawariun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang berilmu itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Coba bayangkan. Ini kalau jenengan nek urusan ilmu harusnya ratingnya nomor 1. Kalau ngaji ngeten iki nate dibantah karo wong. Ilmu tok ngaji tok Pak gak dilakoni percuma. Lho luwe percuma iku nglakoni tok ora duwe ilmune iki minger kiblate saestu. Lha bagaimana ibadahnya diterima bila tanpa ilmu? Estu. Imam Syafi'i ketika di pondoknya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik bin Anas. Ketika beliau sudah senior, sudah membantu ngajar. Suatu ketika dia itu ngajar para santri. Adzan zuhur. Imam Malik bin Anas keluar dari rumah berjalan menuju masjid untuk sholat duhur. Imam Syafi'i segera menutup kitab untuk ikut sholat duhur. Langsung ditegur oleh Imam Malik bin Anas. Syafi'i, apakah kamu tidak tahu mana yang lebih utama? Duduk lagi, ngajar lagi. Orang melok sembahyang duhur. Orang melok jamaah duhur dengan gurunya. Apa artinya? Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpin dari amal. Rasulullah mengatakan talabul ilmi afdalu minas sholati wasyami afdalu minas sholati wasyami wal haji wal jihad fisabilillah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat 5 waktu, daripada puasa Ramadan, daripada ibadah haji, bahkan daripada perang sabilillah. Kenapa? Salate kula jenengan nek ora diilmoni ya ora ketrima. Lho nek ngoten ngaji tok Pak ora usah salat, keliru, gak ngono maksudnya. Tidak begitu maksudnya, ya. Kita prioritaskan ilmu untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Ngoten nggih. Nah, ini banyak orang yang tidak paham di sini. Ya karena orang Indonesia itu kan Islamnya Islam keturunan, bukan Islam pemahaman. Ini yang harus kita mulai perbaiki lah.
Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci itu sebagaimana orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari sepanjang malam. Enak toh, sampean lakon ini kemawon. Lakukan, engko baru ngerti abote kaya ngopo. Nanti akan tahu. Nek sik teori enggak akan tahu. Sudah lakukan. Nanti akan tahu beratnya seperti apa. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan idza namal abdu ala taharati urija biruhihi ilal arsi. Ketika seorang hamba itu tidur dalam keadaan suci, maka ruhnya itu oleh para malaikat dinaikkan ke ars. Kemudian dicatat melakukan sholat sepanjang dia tidur. Hadis ini banyak ditemukan ini. Jadi ketika seorang hamba itu tidur dalam keadaan suci, ruhnya itu dibawa naik ke ars. Ruh itu ada 3. Ruh itu ada 3. Yang pertama namanya ruh dohiriyah, mengalir di bawah lapisan kulit, sehingga kulit kita bisa merasa, mata bisa melihat, telinga mendengar, lidah bisa merasa dan lain sebagainya. Yang kedua namanya ruh batiniyah, berada dalam jantung, paru-paru, organ dalam tubuh manusia. Yang ketiga namanya ruh sultaniyah, kita sering menyebut nyawa. Nyawa. Jadi semua orang tidur itu ruh sultaniyahnya keluar. Semua. Nyawane metu. Ketika orang itu adalah orang soleh, orang berilmu, tidurnya dengan membaca doa ini tadi dalam keadaan suci, maka ruhnya nyawane niki wau dinaikkan di ars dan dicatat melakukan sholat sepanjang dia tidur. Anapun turune wong sing ora dielmoni, sangger melungker ngono wae, maka ruhnya itu akan masuk dalam alam khoyali. Apa khoyali? Imajinasinya. Kadang bluakrak ra karu-karuan. Ini Rasulullah kan mengajarkan sholat istikharah, kemudian mendapatkan petunjuk melalui mimpi, kan begitu kan? Betul kan? Itu karena ruh sultaniyahnya itu sesuai dengan khoyalinya dia, harapannya dia. Niku nek bener, nek pas ora bener ya iso mblakrak ra karu-karuan. Jadi begitu, beragama itu seperti itu. Pun para jamaah sampai sini dulu keterangan tentang keutamaan wudu, keutamaan wudu. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Benar? Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Mugi-mugi dados ilmu sing manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.